Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajak berdiskusi terbuka tentang kebijakan baru WhatsApp. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang pindah dari aplikasi WhatsApp karena katanya kebijakan barunya bisa ngelihat banyak hal yang kita lakukan dan sebagainya, atau ngebuat hal-hal yang lainnya dan sebagainya gitu. Jadi bisa tahu lokasi dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin menekankan dulu yang disampaikan dari WhatsApp-nya sendiri, bahwa WhatsApp itu nggak bisa ngelihat chat privat kita, nggak bisa ngelihat arsip dari siapa aja yang kita ngechat dan menelpon, tidak bisa ngelihat lokasi yang di-share. Facebook juga nggak bisa lihat. Udah itu tidak nge-share kontak kita dengan Facebook. Udah itu grup kita tetap private. Juga chat yang kita lakukan itu tetap bisa di-set untuk hilang, dan kita bisa download data kita. Nah, mungkin banyak yang sedikit kaget dengan kebijakan baru dari WhatsApp ini. Saya ngelihat yang bahasa Inggrisnya karena lebih dipahami aja buat saya. Jadi kalau misalkan WhatsApp ini, informasi-informasi yang dikumpulkan itu ada beberapa yang penting. Nomor telepon kita pasti dikumpulkan, perlu diberikan ke mereka. Kalau enggak, kita nggak akan bisa membuat akun. Ya, itu waktu kita bikin awal akun WhatsApp itu memberikan nomor gitu. Jelas. Dan juga informasi basic lainnya, informasi dasar lainnya. Nah, udah itu chat di sini jelas bahwa chat itu nggak di di retain, nggak disimpan oleh mereka, disimpan jadi disimpan di servernya mereka, tetapi chat kita itu disimpan di device di HP kita. Makanya kalau misalkan login WA lewat lewat desktop, kita harus tetap connect dari ke HP, karena datanya itu dibaca dari HP juga. Jadi biasanya nggak disimpan di server. Nah, ada beberapa kasus datanya itu disimpan di server, ya, untuk media terutama. Kenapa? Karena kalau media disimpan di server dulu supaya deliverynya lebih efisien. Bayangkan kalau kita ngirim, kita harus nyalain internet terus, kita ngirim ke 30 orang, kita ngirim 30 kali, internet kita bisa habis juga. Nah, koneksi, dan mungkin ada yang beberapa yang menarik yang saya pernah dengar. Nah, di sini yang informasi yang otomatis dikoleksi, dikumpulkan, yaitu beberapa di sini dan sebagainya. Nah, eh, ini yang mungkin cukup penting tentang bagaimana kita berinteraksi dengan bisnis. Nah, yang paling membuat headline di berita-berita itu mungkin dari sininya. Bisa dilihat bahwa di sini ini mengumpulkan informasi seperti model hardware-nya, KHP, OS-nya, level baterai, kekuatan sinyal, versi aplikasi, informasi browser, jaringan yang kita gunakan, WiFi, net mobil, 4G, dan sebagainya. Informasi koneksi termasuk nomor telepon, operator kita, dan ISP. Nah, bahasa dan time zone, udah cukup ini. IP address, alamat IP, banyak yang sangka itu alamat alamat rumah atau apa. Enggak. IP address itu IP, bahkan kita kalau misalkan mau ngakses internet pun kita harus ngasih tahu IP address kita segini. Kalau nggak ngasih tahu, kita gimana bisa menerima data gitu. Bahkan buka web aja kita harus memberitahukan IP address kita segini. Makanya banyak yang bilang VPN, tapi itu untuk video yang misah nantinya. Nah, itu device operation information, identifier. Nah, yang paling saya tekankan di sini adalah identifier yang unik kepada perusahaan Facebook. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya HP atau apa, ini ada identifier. Kalau misalkan kalian menggunakan Facebook, WhatsApp, ataupun ada iklan yang merupakan eh, iklan yang saya masih nggak tahu sih, tapi kalian bisa melihat iklan yang di hosting dari Facebook dan sebagainya, dan itu masih terkait dan masih terkait dengan identitas HP atau identitas kalian, maka bisa jadi menampilkan sesuatu yang berelasi dengan kalian. Nah, di situ, dan itu ada location information dan cookies dan sebagainya. Nah, mungkin yang lain cukup bingung untuk baca yang ini, dan videonya bisa panjang banget. Kalian bisa baca sendiri. Saya sudah baca sampai akhir yang itu. Nah, WhatsApp juga menjelaskan di sini controlling situasi karena banyak yang pindah karena
miskomunikasi atau salah paham lah dengan kebijakan baru WhatsApp-nya. Nah, di sini banyak beberapa hal yang bisa kalian baca. Saya lebih percaya untuk baca yang bahasa Inggris karena biasanya lebih banyak informasi yang disampaikan, terutama di sini di Bloomberg, bahwa eh, kejadian ini tuh lebih ditekankan karena ya di Eropa mereka itu lebih ketat proteksi datanya. Dan juga mereka bisa gimana ya, didenda sekitar 4% dari keuntungan eh, per tahun globalnya. Nah, salah satu alasan utama yang saya rasa kenapa WhatsApp melakukan hal seperti ini yang merupakan anak perusahaan Facebook sekarang, ya karena ini peraturan EU dan peraturannya pun berlaku untuk tempat yang lain tapi nggak seketat di Eropa. Nah, kalian bisa baca yang lain-lainnya, atau mungkin kita bisa baca yang bahasa Indonesianya juga yang lebih enak dibaca gitu. Nah, beberapa poin, saya melihat yang bahasa Indonesia ada yang beberapa poin. Nah, perubahan di kebijakan privasi baru, jenis data yang dikumpulkan WhatsApp, ini disebutkan yang tadi saya sebutkan. Nah, kadang ada yang salah mengira ini alamat IP itu alamat rumah dan sebagainya. Enggak. Jadi alamat IP itu, nanti saya contohkan udah ini, alamat IP bisa nunjukin apa. Nah, ya seperti itu mungkin. Nah, mari kita lihat kalau misalkan buka web aja, ini web browser Firefox dan saya bukan menggunakan WhatsApp. Saya ingin tahu lokasi saya sekarang. Nah, bahkan kita buka web browser basic sekalipun, walaupun kita nggak pakai GPS dan sebagainya, IP address kita itu bisa mendeteksi lokasi kira-kira kita di mana. Ini kira-kira saya di mana dan ini sangat dekat dengan rumah saya. Jadi, tapi alhamdulillah nggak terlalu spesifik. Kenapa? Karena nggak terlalu spesifik lokasinya bisa. Karena kalau misalkan dari IP address dia nggak bisa sampai spesifik ke rumahnya. Jarang banget bisa, kecuali ISP atau provider kalian gitu. Jadi untuk kasus umumnya nggak terlalu sampai spesifik sampai rumah kalian. Nah, ini kalian bisa ketahui ini bukan IP address saya. Saya nggak akan ngeluarin IP address saya. Kenapa? Karena bisa ya bisa digunakan dengan buruk. Walaupun IP address saya yang di rumah publik bukan private. Buat yang nggak tahu bedanya ya sudah, nggak usah terlalu diiniin. Nah, mungkin banyak orang yang khawatir itu karena reputasi Facebook. Salah satunya di paling terakhir, nggak tahu paling terakhir atau mungkin yang paling booming adalah tentang skandal dari data Cambridge Analytica. Nah, di sini jadi data beberapa orang ini diminta untuk jadi relawan, mungkin kutip lah. Jadi relawan. Nah, di sini bisa dibaca bahwa beberapa pengguna Facebook diminta untuk mengisi survei yang dibayar dan hanya untuk penggunaan akademik. Nah, tapi ternyata di sini Facebook nggak memberikan hanya bisa untuk datanya dia saja, tapi data teman-temannya saja tanpa persetujuan mereka. Nah, dari sini bisa mendapatkan data hampir berjuta-juta orang, akun Facebook orang lain tanpa persetujuan mereka. Nah, dari sini mungkin banyak orang yang nggak percaya dengan Facebook, dengan anak-anak perusahaannya. Jadi dari sini mungkin yang membuat banyak orang menjadi takut menggunakan WhatsApp juga. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang punya alasan lain dan sebagainya, bisa di-share ke saya. Ini saya bilang di awal adalah diskusi terbuka. Saya pun masih bingung kenapa pada kayak kaget gitu WhatsApp kayak gini. Ini jadi kayak apa ya? Kayak bingung aja kalau misalkan kalian menggunakan web sekalipun, IP address kalian bakal ke public dan sebagainya. Google pun membuat iklan yang kalau kalian nggak baca dan kalian nggak klik doang, itu tuh kalian iklannya ditarget untuk khusus untuk kalian. Bahkan YouTube sekalipun, walaupun kalian misalkan nggak agree dan sebagainya, tapi kalian merasa nggak iklan-iklannya itu makin spesifik buat kalian? Iklan yang kalian tonton belum tertentu sama dengan iklan-iklan yang orang lain tonton. Nah, itu udah mulai spesifik. Dari IP address saja kita bisa tahu, oh lokasinya di Indonesia. Iklannya yang
spesifik di Indonesia lah, ngapain orang Indonesia diiklanin baju yang ada di luar negeri yang nggak bisa dikirim. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu itu ngebuat iklan semakin efektif, tapi efek buruknya itu. Jadi mungkin banyak yang khawatir dengan datanya dicuri atau apa dan sebagainya, tapi ya menurut saya tetap, kalau saya sekarang masih akan tetap memakai WhatsApp, kecuali kalau misalkan memang ada perubahan lagi kebijakan atau memang terlihat memang berbahaya. Untuk pekerjaan saya insya Allah nggak terlalu berbahaya untuk seperti ini. Ya mungkin perubahan yang paling besar adalah ketika berinteraksi dengan bisnis, ketika kebijakan privasi baru ini muncul. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalkan kalian punya komentar lainnya dan sebagainya, silahkan komentar di bawahnya. Kalau kalian berpikir saya bodoh banget gitu masih pakai WhatsApp dan sebagainya, nggak apa-apa, chat aja di bawah karena saya juga ingin tahu pendapat yang lain seperti apa, dan tolong cantumkan alasannya. Karena menggunakan aplikasi lain selain WhatsApp yang udah cukup banyak orang lain yang pakai itu, berpindahnya cukup susah juga. Nggak semua orang senang pindah-pindah. Kalau misalkan kalian tahu, mungkin banyak yang pindah ke sini, ke sini, ke sini. Ya, tapi kalau misalkan ingin benar-benar aman, bikin aja aplikasi open source yang apa? Bisa ngirim ngechat teks doang dan dienkripsi, dan kalian yang pakai. Itu aman, pasti aman banget, cuma ribet, pastinya ribet, dan kalian harus ngedevelop appnya sendiri, dan belum juga kalian harus menjaga apakah aplikasi ini bisa dibobol dari enkripsinya dan sebagainya. Ya menurut saya untuk convenience, untuk kemudahan, lebih enak menggunakan WhatsApp sekarang. Nggak tahu untuk nantinya. Terima kasih yang udah menyaksikan, dan di akhir ini saya ingin menyampaikan buat beberapa orang yang nge-subscribe ke saya, terima kasih untuk beberapa orang ini, karena saya dari waktu lama udah nggak nge-publish video karena ya mungkin banyak kuliah dan sebagainya, dan saya baru kosong waktunya sekarang ini. Jadi terima kasih yang udah nge-subscribe lagi. Kalau misalkan teman-teman mau subscribe, udah ini saya mau mempublish beberapa video tentang tutorial shortcut, yaitu video editor yang gratisan. Udah itu beberapa software yang saya gunakan untuk pekerjaan saya sehari-hari. Pekerjaan lainnya termasuk coding, termasuk video editing, termasuk audio editing dan sebagainya. Ya mungkin sekian saja. Silakan like kalau suka dengan video ini, dan subscribe kalau kalian ingin mendapatkan video-video lainnya, termasuk software-software gratisan yang saya akan bikin setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.